Oktober 2024. Jadi malam ini saya Alex Dan mau berbagi informasi nih ke teman-teman. Nah, jadi kan tadi ada sempat nyalain video mengenai lompatan era gitu ya teman-teman, buat dapetin yang namanya financial freedom atau kebebasan finansial. Nah, tapi yang dalam malam ini yang kita pengen bahas itu di dunia kripto teman-teman. Kenapa sih di kripto teman-teman? Jadi mungkin teman-teman di sini belakangan udah makin sering dengar nih. Kalau mungkin berapa puluh tahun yang kemarin orang-orang masih pada belum melek sama kripto atau mungkin masih belum terbiasa buat dengar kripto kali tanda. Tapi belakangan kan makin rame nih ngebahas kripto. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum masuk ke dunia kripto atau belum terjun. Jadi penasaran nih, kenapa sih belakangan makin banyak orang ngebahas kripto dan juga emang terbukti kan banyak orang yang sukses karena kripto. Nah, jadi lihat Zoom malam ini saya pengen berbagi ke teman-teman supaya teman-teman ini bisa makin paham kenapa kripto nggak bisa dipandang anggap remeh atau nggak bisa dilatih gitu ya teman-teman. Jadi sebelum presentasi dari saya akan mulai, mungkin saya akan buka informasi umum dulu buat teman-teman mengenai kripto. Kripto itu ada yang namanya halving teman-teman. Halving itu adalah siklus 4 tahunannya kripto. Mungkin teman-teman juga pernah sempat dengar yaitu nambang kripto, nambang kripto. Nah, jadi halving ini ada hubungannya sama yang nambang kripto. Nambang kripto itu kita butuh modal gede teman-teman, miliaran. Dan juga butuh tempat yang besar buat simpan perangkat komputer. Perangkat komputer ini dan juga butuh ruangan yang dingin juga teman-teman, maka modalnya gede banget. Nah, tapi kenapa banyak orang punya modal gede gitu, pengen banyak yang suka nambang gitu teman-teman, nambang kripto karena orang-orang yang nambang kripto itu dapat bayaran teman-teman. Bayarannya berupa apa? Bitcoin teman-teman. Karena mereka nambangin koin Bitcoin doang. Yang pakai perangkat komputer yang bisa ditambang itu hanyalah Bitcoin. Dan emang harus benar-benar ada alat fisik yang nggak ada yang namanya nambang itu nggak pakai alat fisik, alat komputer teman-teman. Jadi kalau di luar sana teman-teman dengar ada nambang Bitcoin tanpa pakai perangkat komputer, bisa dijamin itu bohong teman-teman. Jadi kalau mau nambang Bitcoin itu harus pakai alat komputer. Nah, jadi apa hubungannya sama halving? Halving ini adalah pemotongan setengah pembayaran Bitcoin kepada orang-orang yang nambang Bitcoin. Karena dia potong setengah, maka Bitcoinnya jadi makin langka teman-teman. Bitcoin makin langka ya, jadi harganya makin naik. Nah, maka ini siklusnya terjadi 4 tahun sekali teman-teman. 4 tahun sekali dia potong pembayaran setengah, harga Bitcoin akan berangsur-angsur makin naik dan cari harga tertinggi terbaru. Nah, kabar baiknya halving ini baru terjadi di tahun ini di bulan April. Jadi kita sekarang lagi masa-masanya akumulasi nih teman-teman. Jadi lagi harganya lagi bolak-balik di harga tertentu di bawah dan sebentar lagi nanti akan masuk ke masa buran. Buran itu adalah market kripto itu cenderung naik teman-teman. Jadi Bitcoin ini lagi akan cari harga tertinggi terbaru. Di siklus yang sebelumnya 2020 harga tertingginya itu tercapai di 2021. 2021 dia dari harga Bitcoin itu belasan ribu sampai ke 69.000 teman-teman. Nah, dari sekarang Bitcoin itu lagi di 60 ribuan teman-teman. Berarti udah sempat lewatin harga tertinggi di 2021 dan banyak yang ngomong bakal Bitcoin itu bisa sampai ke 150.000 dolar teman-teman, bukan rupiah ya, dolar teman-teman. Itu banyak yang ngomong situ dan bisa nggak lebih dari itu? Bisa-bisa aja. Nah, tapi buat kita yang awam gimana sih bisa ngikutin perkembangan apa sih naiknya kripto ini? Jadi teman-teman dan nggak perlu khawatir, saya akan mulai presentasi ya. Kita punya alat atau kendaraan yang tepat supaya teman-teman bisa mendapatkan cuan dari kripto gitu teman-teman. Nah, oke. Ups. Nah, kelihatan nih saya ini share screen layarnya. Bentar ya. Aduh ini. Oke. Nah, jadi pertama sebelum kita ngomongin soal cuan, teman-teman harus paham dulu ada satu hal yang paling penting teman-teman, yaitu keamanan. Kenapa kita keamanan itu nomor satu? Keamanannya maksudnya keamanan apa? Keamanan modal kita. Jadi buat apa cuan kita banyak, tapi modal kita nggak jelas, nggak aman gitu teman-teman. Makanya keamanan itu harus tetap diutamakan, harus jadi nomor satu, nggak bisa ditawar-tawar gitu. Nah, jadi yang teman-teman harus paham itu
ketika kita mau trading kripto, dagang kripto, kita harus tahu dana kita atau modal kita disimpan di mana. Jadi kalau di kripto itu ada marketplace, tempat jual beli, atau di kripto sebutnya sebagai exchanger. Nah, exchanger ini kita juga harus tahu yang mana sih exchanger yang aman atau kredibel. Jadi salah satu yang bisa kita pakai atau direkomendasikan ini adalah salah satunya adalah Binance. Kenapa Binance? Ya Binance ini dia adalah exchanger nomor 1 terbesar di dunia. Yang kedua ada Bitget. Bitget saat ini nomor 12 terbesar di dunia dan juga sama bagusnya teman-teman. Nah, kenapa Binance direkomendasi? Ya pertama ya selain nomor 1 terbesar di dunia, ini waktu itu pas data ini diambil, itu kita bisa lihat dia punya perputaran teman-teman. Nah, jadi ini ada perputaran spot trading volume. Spot trading volume itu apa? Jadi orang-orang harus beli aset dulu karena kripto itu mirip sama saham atau emas batangan gitu. Kita harus beli asetnya dulu, kita bisa simpan, nah itu pas udah untung baru jual. Nah, jadi perputaran ini adalah spot trading volume yang ada di Binance. Ini sebesar 65 miliar dolar Amerika, teman-teman. Pas data ini diambil, dan ini dalam 1 hari loh, teman-teman. Bukan sebulan, bukan setahun, tapi ini sehari perputaran sebesar ini. Nah, untuk kredibilitas perusahaan adalah, kita harus tahu nih, perusahaannya bisa bayar gak ketika orang-orangnya pada jualin asetnya. Maksudnya mau jual pas untung atau apa itu, mereka jualin bisa bayar gak? Bisa, teman-teman, di Binance ini. Karena yang di sebelah sini, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan kan ada total aset nih. Total aset ini adalah ya jumlahnya si aset Binance di dalam si Binance ini. Jadi dia ada 104 miliar dolar Amerika, di mana kan perputarannya 65, dia hampir 2 kali lipat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada orang rame-rame jual aset, anggapnya jual sampai 40 miliar, Binance bisa bayar nggak? Bisa teman-teman. Jadi inilah alasan kenapa orang-orang mau simpen modalnya atau simpen asetnya di Binance, karena mereka tahu Binance ini nggak akan kolaps, nggak akan bangkrut kalau orang-orang rame-rame tarik asetnya gitu teman. Dan juga yang bikin lebih aman adalah si Binance ini dia ada asuransi ya teman-teman, dia ada asuransinya. Ini disebut sebagai SAFU, teman-teman nanti bisa search juga di Google asuransi SAFU, SAFU Binance, nanti keluar kok beritanya. Nah ini kan berita yang dari Liputan 6 diambil 2022. Si Binance sampai sekarang masih cover sampai 1 miliar dolar kalau amit-amit Binance yang kena serangan hacker. Habis itu ada dana member yang terkuras gitu anggapannya. Nah, nanti dari Binance akan pakai asuransi ini bergantiin kerugian member tersebut. Dengan syarat Binance yang kena hack ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kita yang asal klik link, handphone kita kena virus, kena hack, sampai kita punya perbankan atau Binance kena hack juga ya, itu salahnya sendiri. Kenapa salah asal klik link gitu teman-teman. Tapi kalau emang Binance yang kena, baru asuransi ini bisa di cover gitu teman-teman. Nah kalau sekarang kan dolar ada di 15 ribuan ya per $1 ya, berarti sekarang covernya sampai ke 15 triliunan. Nah kalau yang keduanya adalah Bitget. Nanti mungkin di akhir saya baru buka supaya nggak muter-muter, saya buka kenapa sih pilihan keduanya Bitget. Bitget emang nomor 12 terbesar di dunia, tapi dia punya perputaran juga lumayan besar teman-teman, dan asetnya juga nanti saya bakal share ke teman-teman. Kalau asetnya Bitget ini juga jauh lebih besar daripada perputaran spotnya. Dan Bitget juga salah satu exchanger yang dikasih asuransi kalau amit-amit kena hack juga teman-teman. Nah jadi kan kita tahu nih teman-teman soal keamanan. Soal keamanan tetap nomor 1. Nah jadi gimana sih caranya supaya kita bisa dapat cuan di kripto? Apalagi orang awam kan banyak yang masih belum terjun di kripto, nggak ngerti cara trading, nggak ngerti cara baca lilin dan lain-lain. Jadi gimana sih tetap bisa dapat cuan? Ada teman-teman solusinya, yaitu pakai alat bantu trading yang bisa disambungkan ke Binance dan Bitget, yaitu namanya IO-Trade teman. IO-Trade, all in one trade gitu teman-teman. Nah dan IO-Trade ini sendiri juga mengutamakan namanya keamanan teman-teman. Keamanan itu tetap nomor 1. Kenapa IO-Trade tetap aman? Yaitu ya baik lagi, modal trading kita disetor di Binance atau Bitget, bukan seluruhnya disetor di IO-Trade teman-teman. Jadi kalau ada di luaran sono ada yang mau iming-iming profit, hasil pokoknya di dunia kripto juga, tapi kita harus setor duit kita, modal kita semua dalam platform tersebut atau sistem tersebut atau program aplikasi tersebut.
itu teman-teman harus hindarin teman-teman. Jangan mau setorin semua uangnya teman-teman ke dalam satu platform atau satu aplikasi gitu teman-teman. Harus seperti ini. Kita punya modal harus ada di akun Binance atau Bitget kita masing-masing gitu teman-teman. Jadi teman-teman bikin akun Bitget atau Binance, ya modalnya teman-teman setornya di sana gitu. Terus yang kedua, modal plus profit bisa ditarik kapan aja teman-teman mau. Jadi teman-teman misal mau narik jam 11 malam, mau jam 1 pagi, atau pagi-pagi jam 7, jam 8, atau siang, itu semua di tangannya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu tanya ke yang lain, nggak perlu tanya ke yang nanti penggunanya teman-teman. Pokoknya semua teman-teman yang nentuin kapan mau melakukan penarikan. Dan yang pas kita teman-teman tarik itu kan nanti ada dikirimin OTP, SMS, dan email dari Binance atau Bitget. Selama teman-teman nggak kasih orang pegang akses ke emailnya teman-teman, atau bahkan kayak pegangin handphone teman-teman siapa aja bisa akses, ya gak ada yang bisa melakukan penarikan teman-teman. Cuma pemilik akun aja yang bisa narik. Bahkan pemiliknya Binance atau Bitget juga nggak bisa apa-apain dana kita yang di dalam, karena ya kalau mau narik ya harus lengkapin dulu, masukin OTP, SMS, dan email ini teman-teman. Nah makanya ini bikin jadi aman. Terus untuk modal trading juga teman-teman bisa tentuin sendiri, bisa mulai dari 50 USDT. USDT ini adalah dolar dalam bentuk kripto teman-teman. Nah cuman nanti dari kita ada rekomendasi yang minimal berapa, misal salah satunya kalau buat trading khusus di Bitcoin minimalnya bisa mulai dari 200 USDT atau 200 dolar gitu. Dan ini adalah bentuk dari manajemen keuangan sih teman-teman. Nanti ada penjelasannya juga manajemen keuangannya kayak gimana. Nah, kan teman-teman udah tahu nih, aman, habis itu juga aman, habis itu keduanya gimana nih? Keduanya harus gak mudah digunakan teman-teman, karena intinya kan ini alat bantu. Alat bantu ya harusnya ngebantuin teman-teman yang awam biar bisa tetap cari cuan atau dapat cuan dari kripto teman-teman, dari trading kripto, dagang kripto. Nah, jadi di sini disebut sebagai fleksibel. Kenapa fleksibel? Jadi IoTrade itu ada dua fitur unggulan, dua fitur utama, yaitu salah satunya adalah follow master. Fitur ini direkomendasikan untuk pemula atau orang-orang yang masih awam gitu, yang masih awam di kripto, nggak ngerti cara baca lilin dan lain-lain, nggak bisa baca indikator apapun gitu, pokoknya masih awam di dunia kripto. Tentunya bisa pakai fitur follow master ini, karena pengguna cukup follow master, nanti otomatis bot akan bekerja mengikuti langkah trader profesional yang udah ditunjuk sama developer. Nah, jadi formulanya udah dibikin sama profesional trader tersebut. Nanti teman-teman cukup follow mereka, nanti teman-teman dapat tuh formula dia dan juga pilihan koin yang akan diperdagangkan. Nah, terus yang kedua, ideal buat teman-teman yang juga misalnya ngerti trading tapi nggak punya waktu karena sibuk sama usaha masing-masing atau kerja. Nah, sedangkan kripto itu kan 24 jam setiap hari teman-teman, nggak ada liburnya. Kalau teman-teman yang punya kesibukan masing-masing, apalagi yang kerja, ya nggak mungkin teman-teman dari pagi sampai malam atau sampai sore kerja masih harus bangun subuh cuma buat mantauin lilin, karena kripto itu masih jam aktifnya itu di subuh atau malam, karena negara yang paling mempengaruhi atau perputaran paling besar masih di Amerika sama Eropa teman-teman, yang buat mempengaruhi pergerakan kripto. Sedangkan kan mereka sama sini jam kita beda jauh teman-teman, kita lagi malam, sono lagi pagi. Nah makanya pas kita waktu istirahat malahan kriptonya yang lagi bergejolak gitu. Nah makanya kita butuh banget alat bantu teman-teman buat yang bekerja 24 jam ngegantiin kita. Dan dengan fitur follow master ini bisa meningkatkan peluang keberhasilan dalam pasar yang dinamis, karena kripto itu baik aja teman-teman. Kripto itu ya nggak mungkin harganya cuma naik, ada waktu dia naik, ada waktu dia turun, ada waktu dia bolak-balik di harga tertentu, ada waktu dia juga bergeraknya pelan. Itulah pasar yang real teman-teman, benar-benar real. Gak ada yang namanya pasar yang cuma bergerak satu arah cuma naik gitu doang, nggak ada teman-teman. Pokoknya ada yang tadi, ada waktu dia naik, turun, bolak-balik harga tertentu, ada waktu dia pelan gitu teman-teman. Nah, dan juga bagaimana dengan orang-orang yang udah ngerti sama trading tapi tetap mau pakai alat bantu ini? Bisa teman-teman. Jadi nggak cuma buat orang yang jago trading pun bisa. Itu pakai fitur custom. Custom ini bisa buat orang yang udah jago trading atau yang masih trader yang masih pemula atau yang masih menengah gitu ya bisa pakai. Karena kenapa?
orang-orang tersebut biasanya punya preferensi trading masing-masing, punya hitungannya sendiri-sendiri. Nah, dengan fitur atau dalam teknik trading, itu kan ada yang namanya average, averaging, grid, atau yang kombinasi itu teman-teman. Nah, trader-trader ini bisa maksimalin teknik trading ini karena di IoTrade ada teman-teman. Mereka punya hitungan masing-masing, mereka bikin hitungannya. Begitu di start, udah nanti IoTrade akan bekerja 24 jam setiap hari untuk kita gitu teman-teman. Nah, ini jadi juga sangat bisa dipakai juga buat orang awam. Misalnya dari kita yang sediain hitungan buat trading khusus di Bitcoin yang tadi saya sebut tuh, modal minimal $200. Teman-teman tinggal ikutin aja yang kita udah bagikan hitungannya. Teman-teman isi, begitu start udah nanti tetap dia jalan 24 jam buat kita teman-teman. Nah, jadi di sini pengguna juga punya kebebasan juga teman-teman mau pilih koin mana yang akan diperdagangkan. Karena kan kripto itu banyak teman-teman koinnya, nggak cuma satu Bitcoin, ada Bitcoin, Ethereum, Solana dan lain-lain. Jadi orang-orang yang ngerti punya preferensi masing-masing suka di koin apa mereka bisa pilih gitu. Dari IoTrade itu ada 20 pilihan koin di Binance, kalau di BitGet 16. Itu pilihannya juga ada di selektif teman-teman dari IoTrade, dipilih koin-koin yang terbesar di coin market cap gitu teman-teman. Jadi koin-koin terbesar itu juga dari perputarannya, dari dia punya kapitulasi dan lain-lain, jadi nggak sembarangan dipilih teman-teman koinnya. Nah, jadi ini fitur unggulannya di IoTrade, yaitu salah satu yang tadi teman-teman, average. Ini ada teknik trading yang paling suka dipakai sama trader-trader profesional. Nah, jadi ada average, grid, average dan grid, berarti kombinasi keduanya. Terus ada price range, jadi trader bisa atur. Misal contoh, mau dibeli koin Ethereum, kalau dia masuk di harga sekian sampai sekian, nanti baru botnya akan melakukan pembelian. Misal contoh, anggapnya, oke, boleh beli koin Ethereum asal harganya ada di jarak 2.400 sampai 2.800 misal segitu. Kalau selama nggak masuk ke harga segitu, IoTrade nggak akan beli koin Ethereum gitu teman-teman. Nah, jadi nanti kalau teman-teman udah pakai IoTrade, teman-teman bisa pilih mau pakai follow master atau custom tapi yang khusus Bitcoin. Jadi kalau teman-teman mau pakai custom khusus Bitcoin, kita akan kasih settingannya, teman-teman nggak isi aja sekali dong, cuma sekali, begitu start udah dia jalan otomatis 24 jam buat teman-teman. Dia nanti waktunya beli dia akan melakukan pembelian, kalau misalnya udah naik waktunya jual pas profit, dia akan melakukan penjualan pas profit. Nah, jadi ini penjelasan teknik averaging. Saya akan jelasin secara singkat supaya teman-teman dapat gambaran. Jadi averaging ini pada dasarnya kalau diterjemahkan ke Indonesia ada rata-rata, melakukan pengrata-rataan. Jadi gimana? Maksudnya apa sih? Jadi kalau di trading teman-teman, kita itu sebenarnya nggak perlu, saya akan pakai coretan aja. Nah, oke. Jadi misalnya nih, kalau di trading itu kita nggak perlu maksudnya pakai sekali satu modal. Misalnya kita punya modal $200, yang nggak usah langsung sekali beli habisin $200 ini teman-teman. Yang sebenarnya yang bagus itu adalah $200 ini dipecahin teman-teman. Dipecahin itu maksudnya apa? Maksudnya kayak gini, misal teman-teman punya modal $200 atau USDT ya. $200. Kok ya kayak gini? Nggak pakai ini deh. Oke. Nah, ini misalnya punya modal $200. Terus teman-teman nggak usah habisin, kayak tadi saya bilang, nggak usah pakai $200 itu dalam sekali pembelian. Teman-teman bisa bagiin. Misal contoh, beli koin A, ketika ini pas koin A-nya harganya pas di $10 nih teman-teman. Teman-teman bisa pertama pakai dulu 20 USDT. Ini USDT ya teman-teman, tadi ya, dolar dalam bentuk koin. USDT, buat singkatnya saya tulis U aja, pakai 20 USDT. Misalnya si koin A ini turun jadi $9, teman-teman kan baru pakai 20, teman-teman masih punya modal nih. Nah, teman-teman pakai lagi 20 USDT. Itu bisa turun lagi ke $8, pakai lagi. Misal pembelian kali ini gedein, jadi pakai 40.
Di sini turun ke 7 dolar. Teman-teman karena masih punya baru kepake 80, 80 USDT, teman-teman pakai lagi nih di sini 60. Nah, atau misalnya pakai 40 dulu deh, pakai 40 lagi. Di sini kan teman-teman total baru pakai 120 dolar. Nah, akhirnya turun lagi nih si koin A ke harga 6 dolar. Nah, di sini teman-teman pakai oke, saya masih sisa dana, masih punya berapa? Masih punya 80 dolar. Ya udah teman-teman pakai sisanya 80 USDT. Beli habis di sini. Langsung tembak habis di harga 6 dolar. Apa yang terjadi ketika kalau teman-teman lakukan pembelian kayak gini pas turun? Kan ya itu yang pertama dah teman-teman punya koin A harganya bukan di 10 dolar lagi, teman-teman. Karena teman-teman kan udah ngelakuin yang namanya setiap kali turun beli, ya harga koin A-nya teman-teman ada jadi harga rata-rata. Karena setiap turun teman-teman beli gitu kan. Nah, karena teman-teman kan lakukan yang namanya pengrata-rataan atau averaging kan, atau dicicil ketika turun beli kita. Nah, turun beli. Jadi di sini teman-teman punya koin A itu udah bukan di harga 10 dolar, tapi di sini karena teman-teman itu bisa di harga 8 dolaran misalnya contoh, karena teman rata-rata lain akhirnya jadi harga rata-rata di 8,4 dolar anggap aja segitu teman-teman koin A, teman-teman harganya di 8,4 dolar. Dengan kata lain, teman-teman nggak perlu tunggu si koin A ini naik sampai 10 dolar atau bahkan lebih dari 10 dolar baru bisa mulai profit. Cukup koin A ini dia mulai naik dan lewatin 8,4 dolar, teman-teman udah mulai profit. Misal contoh cari profitnya di 1,5%. Ketika si koin A ini mencapai 8,6% udah profit. Ya berarti teman-teman di sini profitnya jadi lebih cepat tercapai dong. Nggak usah tunggu sampai lewatin 10 dolar gitu kan. Nggak usah tunggu sampai 10,5 dolar atau 10, berapa dolar baru profit gitu kan. Teman-teman cukup tunggu 8,6 udah profit. Berarti teman-teman nunggunya nggak lebih lama dan profitnya ya lebih juga, karena nonton pakai 200 dolar ini pas turun gini ya profitnya lebih banyak di harga bawah kayak gini teman-teman, daripada kalau teman-teman pakai caranya misalnya 200 dolar ya atau 200 USDT ya beli sekali di harga 10 dolar misalnya ya, pas harga koin 10 dolar ya, kalau dia misal bolak-baliknya anggap aja cuma naik sampai 9,5 dolar turun lagi. Ya di sini kalau teman-teman habisin sekali beli di 10 dolar ya teman-teman nunggunya jadi lebih lama buat bisa kejual atau bisa profitnya. Makanya teknik averaging ini sangat-sangat disukai atau sering dipakai oleh trader profesional, karena ya itu nomor satu, teman-teman nggak usah tunggu lebih lama buat bisa balik profit. Kalau misalnya harga kayak tadi tuh, apalagi kalau misalnya kayak tadi udah sampai 9,5 dolar turun lagi ya nunggunya jadi lebih lama, nggak enak teman-teman gitu kan. Nah jadi teman-teman yang pertama adalah teman-teman nggak usah tunggu lebih lama dibanding beli sekali posisi, dan juga ya pas di situ modal teman-teman lebih dimaksimalin buat melakukan pembelian pas lagi turun. Oke, jadi ini adalah teknik averaging. Terus yang kedua tadi grid. Grid bedanya apa sama averaging? Kalau tadi averaging kan turun cicil pas naik jual semuanya. Nah, kalau grid ini beda teman-teman cara ngejualnya. Ini kan misal contoh beli naik jual, beli naik jual. Jualnya dalam kondisi profit ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan pas lagi turun gitu. Ini sebenarnya sama teman-teman modalnya share lagi nih. Nah, jadi ini yang ngebedain adalah di sini. Modal sih anggap aja tetap sama teman-teman 200 USDT. Atau misalnya teman-teman mau lebih kecil juga nggak apa-apa, misalnya 100 USDT. Tetap pas tuh setiap kali koin A-nya turun harganya teman-teman beli lagi. Misalnya sini pas di 10 dolar, 9, 8, 7, 6. Belinya anggap aja per ini belinya pakai 20 bagi 5 ya teman-teman, bagi 5 kali 20 gitu. Nah, yang ngebedain di grid adalah itu di sini teman-teman. Kalau tadi kan pas turun, pas naik jual semua dong, jual semua muatan ini 100 dolar itu kepake setiap kali turun. Kalau di grid enggak teman-teman. Di grid adalah
Misalnya nih, kita ngomongnya layer, teman-teman. Layer atau kedalaman. Anggap ini adalah layer 1, ini layer 2, layer 3, layer 4, layer 5. Kan masing-masing muatannya $20, $20 ya, teman-teman kayak tadi. Nah, kalau di grid itu misalnya, emang koin A turun sampai ngebelinya 5 kali ke bawah. Tapi ketika naik, ketika yang posisi yang layer 5 ini, misal anggap aja di tadi harganya di $6. Nah, misalnya dia naik sampai yang posisi layer 5 ini, saya contoh naik sampai 6,2 atau $6,15 deh gitu, teman-teman. Udah profit. Ya dia jual yang layer ini dulu, layer 5 ini gitu, teman-teman. Berarti dia jual balik porsi $20-nya plus profit gitu kan, teman-teman. Nah, terus misal harganya naik lagi sampai yang layer 4 ini profit, ya dia jual lagi layer 4 ini dulu gitu. Misal naik lagi sampai layer 3 ini jual profit, dia jual yang layer 3 ini doang. Layer 1 dan 2 kalau misal belum profit ya dia nggak jual, teman-teman. Nah, jadi ini bagus ketika apa? Misal marketnya turun, nah dia bolak-balik segini terus gitu, teman-teman, di jarak kayak gini. Anggap aja dia jual bolak-baliknya profitnya di area yang kedalaman layer 4 sama 5. Berarti kita selama lagi nungguin yang atas ini belum terjual, misalnya layer 1 sampai 3 yang masih belum profit, tapi kita masih bisa dapat profit dari layer 4 dan 5 karena harganya bolak-balik yang bisa bikin dapat profit dari layer 4 dan 5. Artinya apa? Ketika kita lagi nungguin yang atas ini belum terjual, kita masih bisa dapat profit dari yang bawah gitu, teman-teman. Nah, ini bedanya grid dan ini ya, teman-teman. Dan averaging. Kalau averaging kan kalau dia turun dia harus naik sampai rata-rata dia jual semua. Kalau grid nggak dipisah-pisah jualnya. Nah, kalau yang tadi kombinasi, kan habis ini kombinasi, teman-teman. Kombinasi itu adalah gabungan kedua ya, teman-teman. Jadi gabungan yang averaging sama grid gitu. Oke, nah jadi dua teknik ini adalah teknik yang paling sering dipakai sama trader-trader profesional. Mungkin teman-teman pernah dengar Master Gema yang biasa suka di YouTube sharing-sharing atau kasih analisa dan lain-lain. Dia pernah ngomong juga kalau emang dia bisa beli Ferrari dari dia punya trading ya karena dia pakai teknik ini, teman-teman. Teknik averaging atau cicil pas lagi turun gitu, teman-teman. Apalagi ditambah sama grid ini jadi lebih maksimal lagi, teman-teman. Nah, terus dari saya perlu memberikan sanggahan juga ke teman-teman karena ini kan trading di market real, teman-teman. Nggak ada yang rekayasa. Ini market real. Itu teman-teman harus paham. Dalam trading itu ada hal-hal yang teman-teman perlu pahami, yaitu ini adalah sanggahan atau disclaimer-nya, yaitu pertama, kami tidak memberikan jaminan atau garansi terkait keuntungan dalam bentuk apapun. Riwayat keuntungan yang tercatat adalah hasil dari transaksi sebelumnya dan tidak menjamin hasil yang sama di masa depan. Misalnya contoh, saya share di grup, teman-teman lihat, oh bulan ini profit saya anggapnya 10%, anggapnya gitu, teman-teman. Profit saya 10%, teman-teman nggak bisa jadiin patokan kalau semua orang harus sama profitnya. Karena balik lagi, yang mempengaruhi profit itu adalah nomor satu, ya jelas modal. Modal yang mempengaruhi juga buat soal dapat profit. Kedua adalah kapan dia mulai trading. Karena ini adalah ngomongin soal momentum juga. Kalau misalnya dia pas mulai tradingnya ketika marketnya lagi di bawah dan mulai naik, ya bisa aja dia profitnya lebih gede daripada saya karena dia masuk ke marketnya dari bawah dibanding saya masuk dari atas. Bisa aja kayak gitu. Nah, terus yang beda sejam, 2 jam, beda harian, bahkan beda mingguan itu bisa mempengaruhi ya, teman-teman. Karena setiap hari itu kondisi market bisa beda-beda juga, teman-teman. Dan juga dapat koinnya apa. Kalau misalnya dia tradingnya bukan cuma Bitcoin aja, anggap aja dia tradingnya di koin yang lain-lain, itu juga bisa mempengaruhi dapat profit karena setiap koin itu juga pergerakannya naiknya itu bisa lebih banyak dibanding koin yang lain. Misal di Ethereum sama Solana bisa aja naik lebih banyak gitu, teman-teman. Tapi ada resikonya juga. Nah, dan yang terakhir adalah yang paling mempengaruhi balik kondisi market. Ketika teman-teman masuk tradingnya kalau misalnya pas market lagi bergeliat banget ya profitnya bisa aja melebihi saya masuk yang tradingnya pas market lebih pelan gitu, teman-teman. Nah, ini adalah trading real itu, teman-teman. Jadi nggak ada yang namanya fixed profit.
Mau modal berapapun semua pukul rata, nggak ada kayak gitu teman-teman. Nah, yang kedua adalah volatilitas dalam perdagangan kripto membawa potensi keuntungan sekaligus resiko. Nah, resiko di trading spot itu apa? Kan kita trading spot yang tadi harus beli dulu asetnya baru bisa jual, ya. Kita jualnya juga harus pas harganya naik, jangan pas harganya turun. Nah, resikonya apa? Tadi habis beli harganya turun. Nah, pas lagi turun itu teman-teman bakal ngelihat asetnya teman-teman itu lagi minus, lagi minus nih. Saya contoh tadi pertama kali teman-teman beli pakai $20, beli Bitcoin, kalau harga Bitcoinnya turun, nanti nilai $20 ini akan berkurang jadi 19, berapa, 18, berapa. Itu adalah namanya floating loss atau kerugian sementara. Selama teman-teman nggak jual pas lagi turun, yaitu kerugiannya cuma berupa angka. Teman-teman tinggal tunggu pas harga naik lagi, nanti minus ini bakal berkurang sampai balik profit teman-teman. Apa aja pakai teknik ini tadi. Pas turun sampai berapa banyak, beli lagi ya, berarti pas lagi naik teman-teman kayak tadi nggak usah nunggu lama-lama sampai harga awal beli udah profit duluan gitu kan. Nah, jadi itu cuma resiko di spot. Intinya teman-teman sabar aja ketika masih lagi turun, serahkan sepenuhnya sama IoTrade. Ketika teman-teman udah udah masukin settingannya atau follow master atau mau pakai yang settingan khusus Bitcoin, ya teman-teman serahin aja sepenuhnya ke IoTrade gitu teman-teman. Karena market itu emang ada butuh waktunya turun juga teman-teman. Pas lagi turun ya kan anggap aja kayak diskon. Banyak orang yang lagi nunggu juga di harga bawah buat beli. Nah, pas mereka beli nanti harganya bakal mulai naik lagi. Ketika naik ya teman-teman bisa bagi profit lagi gitu teman-teman. Justru kalau market turun itu dana kita bakal kepake maksimal. Dengan yang pakai averaging itu teman-teman profitnya bakal lebih oke gitu. Dan yang terakhir adalah setiap resiko akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Kami sangat menyarankan untuk menerapkan manajemen keuangan atau money management yang dianjurkan. Jadi dalam trading itu sebenarnya ada satu yang paling penting teman-teman. Jangan pakai uang panas, teman-teman harus pakai uang dingin. Benar-benar harus pakai uang dingin, karena gimana pun juga kalau teman-teman pakai uang dingin, ya teman-teman pas lihat market lagi turun, nggak apa-apa, toh udah ada averagingnya ini dibanding kalau teman-teman pakai uang panas yang harusnya bisa profit karena teman-teman jadi khawatiran waktu lagi butuh pakai dana ini, yang harusnya jadi profit jadi enggak gitu, kalau teman akhirnya jualin manual pas kondisi lagi minus kan sayang. Jadi makanya teman-teman harus pakai uang dingin biar teman-teman nggak terlalu pusingin, bisa serahin sepenuhnya buat sama IoTrade juga gitu kan teman-teman. Dan juga soal manajemen keuangan ini sebenarnya salah satu itu kenapa tadi ada yang sempat saya bilang settingan khusus Bitcoin butuh modal minimal 200. Buat itu teman-teman, pembagian pas lagi turun dibagi gimana belanjain dananya kita supaya bisa memaksimalkan ketika market lagi turun gitu teman-teman. Nah jangan teman-teman udah tahu nih, nomor satu aman, modal ada di akun Bitget atau Binance masing-masing. Yang kedua fleksibel, teman-teman yang awam pun bisa pakai. Yang ketiga juga fiturnya lengkap, ya jelas. Yang terakhirnya adalah profitable lah teman-teman. Buat bisa teman-teman muter uang dinginnya teman-teman buat mendapatkan cuan dari trading kripto. Nah, cara pakai IoTrade-nya gimana? Teman-teman tinggal nanti setelah Zoom ini berakhir, teman-teman bisa langsung hubungi pengundangnya masing-masing atau pengundangnya sendiri langsung hubungin teman-teman supaya bisa langsung daftar ke IoTrade. Teman-teman cuma minta aja linknya, teman-teman daftar, minta dipandu juga bikin akun Binance atau Bitget. Nanti teman-teman tinggal dipandu dari A sampai Z. Nah, dan untuk saat ini IoTrade masih gratis teman-teman, masih gratis, gak ada yang namanya biaya sewa atau misal subscribe belum ya, dan nanti setelah perizinannya lengkap nanti baru ada biaya, tapi itu juga sekali seumur hidup sih teman-teman. Nah, buat saat ini masih promo nih, masih gratis teman-teman. Jadi teman-teman cuma cukup isi yang namanya trading fee. Trading fee ini apa? Trading fee adalah pemotongan 20% dari profit dan isinya minimal 10 USDT. Isinya di mana? Isinya di IoTrade. Jadi ini salah satu yang aman aja teman-teman. Kenapa aman? Karena IoTrade ini nggak bisa potong modal kita yang ada di Binance atau potong modal plus profit yang ada di Binance. IoTrade cuma bisa kasih perintah
beli dan jual aja di akun Binance atau Bitget kita. Nah, tapi setiap kali profit, iOTrade kan butuh yang namanya trading fee ini. Jadi anggapannya kayak kita dapat mobil gratis, tapi supaya mobil bisa jalan harus kita isiin bensin. Nah, ini kayak gitu, teman-teman. Jadi anggap aja hari ini saya profitnya, modal saya $200. Hari ini saya anggap aja profitnya adalah $5, anggap aja gitu. Potongnya berapa? 20% dari $5, bukan 205, tapi dari $5-nya gitu. Nah, karena dia nggak bisa potong $1 ini, teman-teman. Nggak bisa potong $1 dari akun Bitget atau Binance kita harus isi minimal 10 USDT di akun iOTrade kita supaya dia bisa jalan terus, teman-teman. Jadi tugasnya teman-teman adalah pastikan jangan sampai trading fee ini habis, karena kalau habis ya jika mobil bensinnya habis di mogok, teman-teman. Nah, kalau teman-teman isi minimal 50 USDT, teman-teman nanti dapat cashback 10% gitu, teman-teman. Oke. Ini ada kata-kata yang bagus untuk teman-teman juga dari Jack Ma. Jadi Jack Ma ini harusnya teman-teman banyak yang tahu ya. Jack Ma ini adalah pendirinya Alibaba, di mana pas dia didiriin Alibaba ini toko online itu, online shop itu belum sampai sepopuler sekarang, atau bukan jadi kayak kebiasaan kita sehari-hari dalam buat belanja, teman-teman. Dia ngedirin Alibaba ini dari zaman yang orang-orang masih bilang, lebih suka offline, lebih suka lihat barangnya langsung, karena lebih yakin kalau ini. Kalau sekarang kan orang-orang mah justru lebih mirip online kan, karena alasannya apa? Gampang, langsung kirim ke rumah, nggak usah ketemu macet dan lain-lain. Nah, dia ngedirin Alibaba itu dari zaman orang-orang yang masih lebih suka offline dan baik yang nggak yakin sama dia dan lain-lain. Tapi apa? Ujung-ujung dia jadi orang terkaya di dunia dan orang terkaya di China, teman-teman. Makanya dia kasih kata-kata ini. Jika Anda ingin mengubah masa depan, mulailah dari sekarang. Jadi teman-teman kalau emang punya impian, punya target, punya goals, ya teman-teman udah dikasih tahu ada peluang kayak gini, teman-teman jangan terlalu mikir tarsok. Kalau teman-teman mau pengen pelajari boleh, tapi teman-teman harus atur kapan mau mulai nih. Nah, kalau mau pelajari ya mulailah dari sekarang gitu, jangan juga undur-undur sampai lama-lama atau tunggu ramai dulu atau apa-apa, teman-teman. Karena kalau ketika ramai ya bisa aja teman-teman udah telat gitu, teman-teman. Karena mungkin kesempatan bisa datang beberapa kali, tapi momentum itu nggak selalu datang, teman-teman. Momentum itu kalau udah lewat ya udah peluang teman-teman itu makin kecil gitu, teman-teman. Makanya momentum itu sangat penting. Oke, paling itu presentasi saya, dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi di sesi tanya jawab ini ada Pak Didi yang akan bantu kita. Jadi Pak Didi ini dia adalah pengusaha otomotif dan distributor utama lampu HID. Mungkin teman-teman pernah dengar mereknya namanya HID Provision, dan dia juga seorang investor dan trader kripto dari tahun 2017. Jadi dia di dunia kripto itu pengalamannya udah panjang, teman-teman, udah tinggi. Oke, jadi kalau teman-teman yang pengen nanya, teman-teman bisa langsung chat ke saya aja, nanti kita tanya jawab aja. Oh, oke, ini ada pertanyaan masuk. Oh ya, tadi di presentasi ada sebut ini ya mengenai Bitget. Kenapa Bitget juga salah satu exchanger yang direkomendasi, kenapa aman? Oke, saya share dulu. Bentar, saya buka webnya dulu ya. Ya, untung diingetin. Nah, oke. Share screen. Oke, jadi teman-teman kalau mau cari informasi kripto dan juga termasuk exchanger, teman-teman bisa buka website ini, teman-teman, coinmarketcap.com. Ini adalah website yang paling yang biasa orang-orang di kripto itu pakai, teman-teman. Bukan biasa sih, ini justru website yang paling teman-teman bisa pegang karena dia punya informasi itu paling akurat. Oke, nah ini coinmarketcap.
Oke, nah kalau buka websitenya itu teman-teman di bagian atas bisa ganti ke exchange, pilih yang spot. Pilih yang spot, nah teman-teman cari si Bitget. Nah, Bitget masih di nomor 12 terbesar di dunia. Jadi di sini teman-teman bisa lihat nih. Boleh si Bitget nomor 12 terbesar di dunia, tapi yang sebelah sini kan dia punya perputaran harian nih teman-teman. Perputaran hariannya si Bitget itu 12,5 miliar dolar Amerika per hari, bukan per bulan atau per tahun nih teman-teman, ini per hari loh. Per hari, tapi dia nomor 12, cuman tetap dia lebih gede daripada yang nomor 10. Jadi di sini tetap dia lebih gede daripada yang nomor, Nah, dia lebih gede daripada yang atas tuh, nomor 10, nomor 9, nomor 7, nomor 5. Nah, mantap kan teman-teman. Jadi di sini dia biarpun nomor 12 terbesar di dia, tapi perputarannya itu lebih gede daripada yang di atas ya. Jadi berarti bisa dibilang orang-orang banyak banget yang pakai di Bitget juga teman-teman. Yang selanjutnya adalah teman-teman bisa lihat yang tadi yang saya bilang. Perusahaannya kredibel gak? Nah, ini kan tuh perputaran dia segi 1,5 miliar dolar per hari, dan asetnya si Bitget ini 2 kali lipat teman-teman, lebih gede dari ini. Misal anggap aja orang-orang semua rame-rame jualin asetnya dari Bitget, nggak perlu khawatir, Bitget tetap bisa bayar karena dia asetnya jauh lebih gede teman-teman, 2 kali lipat. Gitu. Ya kan, di sini yang bikin orang tetap yakin buat simpen modalnya dan asetnya di Bitget teman-teman, dan juga teman-teman bisa cari lagi di sini asuransi Bitget. Ops, ketika kurang. Bitget. Kalau bahasa Indonesia kayak nggak ada, harus bahasa Inggris. Bitget in. Nah, harus bahasa Inggris. Tuh, di sini Bitget itu dia ada kasih perlindungan atau berupa asuransi buat yang tadi. Amit-amit Bitgetnya kena serangan hacker, dia ada asuransi itu mencapai 300 juta dolar Amerika teman-teman. Jadi ya balik lagi, kita sebagai pengguna Bitget ya agak khawatir gitu. Karena kan teman-teman pernah dengar tuh beberapa minggu lalu Indodax kena hack tuh teman-teman. Nah, tapi kan membernya pada tenang karena kenapa? Ternyata si Indodax ya asetnya masih jauh lebih gede daripada nominal yang kena hack gitu teman-teman. Jadi sebagai member ya nggak perlu khawatir karena si Indodaxnya nggak akan bangkrut gitu teman-teman. Jadi ini adalah salah satu fungsi dari asuransi teman-teman, dan juga salah satu yang kita harus perhatikan ini aset ya. Jadi ini teman-teman, kenapa kita pakai Binance dan Bitget. Oke. Oke, ini ada pertanyaan mengenai halving. Jadi pertanyaannya adalah mengenai halving. Kenapa tadi di awal dijelaskan mengenai halving, kenapa begitu yakin masih ada namanya siklus bull run atau market market cenderung naik. Nah, jadi sebenarnya di kripto ini kita bisa bukan baca sih, kita punya yang namanya pegangan teman-teman, atau pola-pola atau indikator-indikator. Nah, salah satunya yang paling sering kita pakai itu ini teman-teman. Website ada saya pakai. Nah, jadi kita biasa pakai ini teman-teman. Bitcoin Rainbow Chart. Biasa kita pakai ini. Lalu kalau buka aja yang website ini nih, blockchaincenter.net. Ini live teman-teman, data. Nah, teman-teman bisa nih, ini ada warna-warnanya. Ini sebenarnya warnanya ada artinya teman-teman. Jadi yang ungu ini dibilang Bitcoin udah mati. Sebenarnya justru kalau makin banyak bilang
Bitcoin mati itu, baik berita yang ngomong itu, teman-teman harus siap-siap itu bakal terbang tinggi, karena biasa berita buruk itu cuma tujuannya cuma buat nakutin orang supaya harga jatuh. Instansi-instansi, negara-negara besar dan perusahaan besar itu bisa langsung cemplungin dana ke Bitcoin gitu, karena kan harganya jadi murah banget. Nah, habis itu yang warna biru artinya ini kayak flash sale teman-teman. Yang warna ini waktunya beli. Nah, ini dia udah akumulasi sampai ke atas sini. Tuh waktunya tahan, sampai waktunya jual. Nah, teman-teman bisa di sini ada sejarah-sejarah sebelumnya. Ini di waktu halving 2012, halving yang ini yang di 2016, ini yang di tahun siklus sebelumnya di 2020, dan ini yang sekarang. Dan setiap kayak halving itu market rata-rata bisa 6 sampai 8 bulan itu akumulasi bolak-balik tuh teman-teman, bolak-balik atau di harga murah di bawah banget, tapi rata-rata orang di sini pada takut. Nah, begitu dia udah mulai naik, ya dia bakal mulai naik terus mencari harga tertinggi terbaru. Dan pas udah lewat, misalnya udah masuk ke dalam area yang waktunya jual, itu masuk ke musimnya harga turun atau disebut sebagai bearish. Itu bakal cenderung turun. Nah, makanya di sini kenapa yang tadi saya bilang, tadi ini pertanyaannya kenapa begitu yakin ada siklus turun. Ya teman-teman bisa lihat di sini polanya udah ngulangin terus teman-teman, setiap kayak halving deh gini begitu udah naik. Nah, kita sekarang kayak gini tuh, dan naik gini, nanti begitu naik juga dia bakal naik sampai area kayak gini. Itu udah waktunya siap-siap jual teman-teman, karena kalau udah sampai sini dia udah bakal turun cari harga terendah terbaru. Jadi teman-teman jangan tunggu sampai udah kripto heboh di mana-mana sampai ada orang sebut wah beli koin apapun profit, beli koin apapun udah cuannya banyak. Ya kalau udah teman-teman nunggu kayak gitu, bisa aja posisinya udah mulai di sini nih, udah mulai di warna kuning atau bahkan udah menuju ke orange atau hampir merah gitu kan. Ya udah telat teman-teman, justru sekarang ini waktu yang pas banget teman-teman, masih harganya murah banget di bawah sini. Teman-teman kalau bisa ngikutin dari bawah kayak gini kan enak tuh. Nah, makanya ini kesempatan kita banget teman-teman. Udah berkesempatan banget sampai kalau sampai teman-teman kelewat ini kesempatan ini, teman-teman bisa lihat nih. Begitu dia mulai turun itu 1 tahunan lebih teman-teman. Nah, dari sini nih dia turun, kan dia dapat harga tertinggi yang dulu di 2017, dia turun terus sampai 2018. Hasilnya harganya akumulasi di bawah sampai atau 2012. Berarti kan 2018 sampai 2019 teman-teman. Baru mulai naik lagi pas halving, baru mulai naik lagi. Berarti ya bisa dibilang lebih dari setahun teman-teman. Dia begitu turun, lebih dari setahun sampai di sini tuh 2020 lagi setelah halving dia baru naik tuh. Jadi teman-teman jangan tunggu sampai ini, sampai udah harga tertinggi baru masuk, udah telat teman-teman. Jadi sekarang udah waktu yang pas banget kalau sampai teman-teman kelewatan siklus yang ini atau kesempatan ini, ya gitu teman-teman nunggu lama loh. Bisa lebih dari setahun atau bahkan 2 tahun nunggunya tuh. Dari 2013 dia mulai turun sampai kapan tuh? 2015 yang dulu. 2016 habis halving baru mulai naik di 2017. Dan sini juga sama tuh. Halvingnya 2020 udah capai harga tertinggi di 2021, dari 2022 awal sampai 2023 Oktober dia baru mulai naik lagi tuh. Kan sayang teman-teman kalau sampai teman-teman ngelewatin ya, peluang momentum ini gitu. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan mengenai rainbow chart ya, share lagi deh. Jadi ini pertanyaannya adalah, kalau gitu melalui rainbow chart kita bisa tahu dong kapan waktunya untuk tarik profit atau keluar dari kripto. Maksudnya mungkin stop trading kripto dulu. Iya, ini bisa jadi nanti kita sebagai komunitas IoTrade yang akan bantu pantau ini juga sih teman-teman, berkasih tahu ke teman-teman. Oke, kita waktunya untuk tarik profit plus modal, misalnya teman-teman mau narik 80 modal plus 80% dari profit dari teman-teman, mau sisain 20% buat disimpan atau itu di tangan teman-teman masing-masing. Tapi dari kita nanti bakal kasih tahu, karena biasa kalau udah masuk ke area sini yang orange sabi gelap ini emang udah mulai kita pantau gitu, oke, harus mulai hati-hati nih gitu. Karena kan kalau udah mulai di sini biasanya emang udah mulai itu tuh di mana-mana market udah mulai
heboh, udah cek-cek di sana sini kan, karena ada profitnya udah banyak gitu kan teman-teman. Nah, biasa di sono udah mulai harus jaga-jaga nih, udah waktunya. Oke nih harus kita jaga-jaga, begitu dia udah mulai kayak gini nih teman-teman, udah mulai balik arah, itu udah kita bakal kasih tahu yuk kita stop trading crypto dulu gitu teman-teman. Dan teman-teman nggak perlu khawatir, Ayo Trade kan namanya all in one trade teman-teman. Jadi nggak cuma bisa trading di crypto, nanti bakal bisa trading di saham juga teman-teman, dari saham luar negeri. Nah makanya nanti kita ya pas udah punya udah ada trading saham luar negeri dan waktu ya kayak gitu juga, nanti kita juga sambil pelajari juga teman-teman yang trading di saham. Jadi teman-teman waktunya si kriptonya lagi masuk ke bearish turun gini, kita masih punya alternatif buat muterin sebagian profit kita buat di trading saham juga gitu teman-teman. Nanti ya tunggu sampai waktu ya dia udah kayak gini lagi, baru masuk lagi ke kripto gitu teman-teman. Oke. Oke, ini ada pertanyaan yang lebih umum sih. Mungkin bisa Pak Didi yang menjawab. Pertanyaannya sih kayak gini Pak Didi. Ciri-ciri perusahaan yang money game itu seperti apa dan gimana cara menghindarinya gitu. Oke, Pak Alek, terima kasih. Cara melihat money game sebenarnya ada beberapa cara, Pak Alek. Tapi ada satu yang menurut saya yang paling penting. Di mana kita setor uang kita. Itu yang paling penting. Kalau misalnya kita stakingnya di websitenya si perusahaan. Nah, menurut saya itu sangat tidak aman. Karena kalau mau staking ya aman di Binance. Nah, kalau staking di Binance memang bisa dibilang bunganya lah ya, nggak terlalu besar. Tapi kan masuk akal, misalkan 1 tahun 9%, ada yang 11%. Nah, kalau staking yang money game rata-rata tuh 1 hari 2%. Nah, tujuan dia memberikan banyak itu kan supaya orang itu tergiur. Nah, karena tergiur, ikut, pas begitu si perusahaan sudah mencapai target, misalkan dia target ada berapa juta US dollar masuk ke platform dia. Nah, biasanya nanti kalau udah capai target, mereka ngilang. Begitu. Termasuk yang money game yang dapat bunga 10% per bulan gitu-gitu ya. Kita disuruh setor uang ke BCA-nya si perusahaan. Kalau menurut saya sih itu sangat tidak aman. Nah, kenapa saya mau jalanin Ayo Trade? Karena uang kita ada di Binance atau di Bitget di akun kita pribadi. Nah, ini yang paling aman. Gitu, Pak Alek. Terima kasih. Oke, nah jelas ya teman-teman. Jadi itu balik lagi, keamanan nomor satu di mana kita setor modal kita teman-teman. Harus di akun yang kita akun Binance atau Bitget masing-masing, kan teman-teman udah tahu nih. Tadi yang dari penjelasan saya, Binance sama Bitget seberapa aman sih, dan teman-teman bikin akun sendiri sono, verifikasi, teman-teman setornya di akun masing-masing. Oke. Oke, ini ada pertanyaan. Oke, ini pertanyaannya mengenai Ayo Trade. Tadi penjelasan Pak Alex, kalau Ayo Trade masih lagi promo, nanti jadi ketika perizinan sudah lengkap jadi berbayar. Pertanyaannya ada dua. Jadi pertama, kira-kira kapan perizinannya bakal lengkap? Yang kedua adalah biayanya berapa gitu. Oh, kalau mas saya kalau udah berbayar jadi berapa ya? Biayanya berapa? Oke, mungkin Pak Didi bisa bantu jawab. Oke, siap. Terima kasih. Terakhir sih saya sama developer ada ketemu ya bulan lalu. Developer sih ada bilang kurang lebih di Januari. Legalitasnya di Januari. Nah, mengenai jadi berapa belum dibahas. Cuman gini, kita ada deal. Dealnya begini, pokoknya nggak boleh lebih dari $100. Nggak boleh lebih. Artinya 100 atau 100 ke bawah. Jadi gini ya teman-teman ya, saya mau sedikit
diskusi mengenai ini. Jadi sekarang ini ada beberapa leader yang curhat sama saya. Ada sekitar 6-7 orang ada loh. Mereka bilang gini, jujur ya kita tuh rada males loh jalanin afiliasinya Ayo Trade. Loh kenapa bro? Yuk kita hitung-hitung, dia bilang. Ini contoh doang ya. Dia bilang gini, katakanlah kita ketemu calon member, ketemu jaraknya kurang lebih 5 kilo dari rumah lah ya. Nah kita berangkat naik mobil, pertama keluar bensin. Nah begitu nyampe, janjiannya di Starbucks. Dia bawa temennya 2 orang. Berarti mereka bertiga. Kalau kita nggak bayarin, gengsi juga dong. Akhirnya kita beliin dia minuman lah. Katakanlah habis 300.000. 300.000 plus bensin, anggaplah jadi 350.000. Mereka udah kita presentasi tertarik, tapi dia mau nyoba-nyoba dulu. Akhirnya tiga-tiganya isi tuh trading fee 10, 10, 10. Nah, saya dapat 20%. Saya dapat 2, 2, 2. Artinya dapat $6. $6 kurang lebih kan 100.000. Berarti hari itu saya keluar 350.000, tapi hanya dapat 100.000. Tekor 250.000. Ini yang membuat saya malas. Jadi setelah saya pelajari, sebenarnya yang paling penting itu adalah yang paling masuk akal. Jadi para leader mendapatkan bonus yang sesuai sama capeknya, supaya semuanya mau jalan gitu loh. Kalau menurut saya ya. Jadi coba kita ambil contoh ya. Misalnya doang ya. Suatu hari ternyata bener nih, Ayo Trade 100.000, $100. Tapi dari $100 ini ada marketing plan. Artinya kita ngajak orang ketemu, dapat berapa persen, lalu isi gas fee dapat lagi. Intinya pas pada saat kita ketemu orang, kita presentasi, kita bayarin dia makan atau minum, apa yang kita dapat dari bonusnya, nutupin, ada lebih. Itu pasti booming. Gitu. Juga jangan terlalu mahal. Ada juga kan robot yang 20-an juta, itu terlalu mahal kalau menurut saya. Yang penting pokoknya harganya itu sedang-sedang, tapi ada legalitas. Karena legalitas ini adalah untuk keamanan kita di perusahaan ini seumur hidup. Jangan sampai seperti bot lama, Royal Q. Lagi enak-enak, total benar dibubarin sama polisi. Sayang gitu loh. Terima kasih Pak Alek. Oh, pertanyaan lanjutan. Oke, kalau misalnya berbayar, apakah itu sewa tahunan atau bayarnya bagaimana? Gitu. Wah, pertanyaan bagus, sorry. Berarti tadi penjelasannya nggak lengkap. Saya sama developer juga ada deal. 1 kali seumur hidup, tidak ada tahunan. Woi, nah mantap ya teman-teman, sekali seumur hidup. Gitu. Mau tanya, Misalnya anggap aja. halo, ya mau tanya, Siap Pak, silakan. Oh ya boleh. rencana kan Januari mau launching untuk market saham ya. Oh, Nah, sorry Pak. Sorry kepotong. Potong. Januari untuk legalitas. Kalau yang market saham mungkin bisa di Maret atau April, mungkin. Lanjut Pak, lanjut. Iya. Oke. Ketika market saham udah launching ya, yang selama ini kan yang kita dengung-dengungkan adalah dana kita aman karena ada di akun Binance sama Bitget kita gitu kan. Nah, pertanyaannya ketika nanti yang program yang saham launching, apakah dana kita aman juga? Terus di mana posisi dana kita? Pertanyaan Bapak bagus banget Pak. Jadi saya sih pengennya gini. Kita main saham tentu di exchanger yang ada Bapepti-nya Pak. Jadi kalau ibarat kalau di kripto itu toko kripto Indodaknya lah. Kan ada ya beberapa merek, tapi saya lupa mereknya karena saya bukan pemain saham sih. Tapi yang paling penting itu adalah harus ada izin Bapepti. Begitu Pak. Oh gitu ya. Iya dong. Pokoknya keamanan tuh paling penting Pak. Istilahnya gini, kalau misalnya, ini misalnya doang ya Pak ya, tapi sih saya yakin nggak mungkin terjadi ya.
Kalau ternyata kita main sahamnya di tempat yang nggak aman, ya udah kita jangan main. Nanti kan kita bisa ngecek rame-rame. Bareng-bareng maksudnya ngecek. Oke. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih. Oke, mantap. Oke, ini pertanyaan lebih teknis sih. Pertanyaan adalah, mungkin sering baca di grup, mantap. Jadi pertanyaan ini, kenapa koin-koin ini rata-rata pergerakannya sangat terpengaruh sama Bitcoin? Mungkin saya share satu indikator buat teman-teman supaya teman-teman paham ya. Jadi emang Bitcoin ini emang ya kita ngomongnya ya bapaknya semua koin. Nah, tapi kenapa sih si Bitcoin ini bisa mempengaruhi koin-koin yang lain? Nah, sebenarnya ada indikator yang teman-teman bisa pakai. Namanya ini teman-teman search ya, Bitcoin dominance. Nggak muncul ya. Bentar. Oke, nah teman-teman search saya di Google, search ini Bitcoin dominance, mau bukain dari TradingView ini juga boleh. Nah, ini adalah grafiknya atau indikator sih, indikatornya pengaruhnya Bitcoin ke koin-koin lain gitu teman-teman. Nah, ini bisa kita ganti aja ke yang lamaan. Duluan. Nah, jadi ini biasa kita ada patokan ya teman-teman. Kalau misalnya selama Bitcoin dominance ini di atas 45%, 42% itu, berarti pengaruh si Bitcoin terhadap koin-koin yang lain, altcoin itu Ethereum dan kawan-kawan itu masih sangat besar teman-teman. Apalagi pas Bitcoinnya lagi turun. Nah, kalau anggap aja Bitcoin cuma turun 2%, koin-koin altcoin lain bisa aja turunnya 2 kali 3 kali lipat dari penurunannya si Bitcoin. Nah, kapan sih pengaruhnya si Bitcoin ini mulai turun? Ya ketika kalau memang dia punya ini turun teman-teman. Misalnya Bitcoin habis naik saja turun, tapi ininya juga ikutan turun banyak nih pengaruhnya. Misalnya turun sampai di bawah 50%, bahkan udah mendekati 45%. Itu artinya udah mau masuk ke out season atau ya musimnya koin-koin selain si Bitcoin gitu teman-teman. Nah, cuman kalau ini masih tinggi, ya pengaruh si Bitcoin masih besar sekali teman-teman. Nah, jadi ini salah satu alasan kenapa waktu itu kita kumpul sama trader-trader yang profesional yang ngerti, dapat hitungan-hitungan, dan dibikinlah settingan khusus Bitcoin karena ya kita lihat pengaruh si Bitcoin ini masih gede banget teman-teman. Dan juga balik lagi, kalau misalnya kita lihat pergerakannya Bitcoin itu, misalnya kita buka nih ganti ke Bitcoin punya pergerakan BTC USDT. Nah, sebenarnya Bitcoin itu kalau kita lihat ya teman-teman dari ini gede. Ini kita ganti ke yang satu minggu aja deh. Lebar ini gimana? Nah, tuh ini kan yang waktu itu tonton nih, yang pasti bulan Maret yang si Bitcoin sempat ke 70 ribuan tuh, tonton 73 ribuan dan 73 ribuan, dan dia itu di bulan apa ini ya? Di bulan sekitar bulan Juli atau apa terendah, atau ini apa sih? Agustus. Tuh, dia sempat turun sampai 49.000. Dan ini cuma turunnya berapa tuh? 30%-an doang gitu. Sedangkan koin-koin lain selain si Bitcoin, Ethereum dan kawan-kawan, apalagi yang di bawah top 20 itu saya top 20 deh. Yang di dalam top 10 aja banyak yang turunnya lebih dari 80% teman-teman. Karena kenapa? Balik lagi karena Bitcoin dominance lagi gede, teman-teman, lagi gede di atas 50%, makanya turunnya si altcoin itu jauh lebih besar. Nah, makanya kenapa dibikin settingan khusus Bitcoin, karena kita si Bitcoin pasti kayak gini turunnya aja ya 30%-an teman-teman. Dan sebenarnya kalau ini
digantiin balik ke yang grafik yang ke zaman atau apa, itu sebenarnya dia turunnya itu juga nggak gini terus doang. Sebenarnya ada sempat membal juga. Misal contoh, ini hilangin dulu. Nih, kayak gini aja yang kayak kita kemarin tuh dari 60 berapa sih, 65 ribuan dia sempat bolak-balik kan teman-teman harganya. Ops, ini iklan tuh. Jadi sebenarnya kalau kita lihat pergerakan itu naik turunnya masih lumayan gitu teman-teman di Bitcoin. Jadi ya kenapa enggak kita tradingnya di Bitcoin tuh. Teman-teman bisa lihat deh. Ya pergerakannya masih misalnya anggapnya turun 10%. Nah, sudah balik aja jebret bisa naiknya 6, 7, 8%, bahkan melebihi itu juga teman-teman. Jadi biarpun dia turun, bukan turun terus tanpa ada naik ya, tetap masih ada naik membal dulu gitu. Sedangkan kalau si altcoin sekali kebanting, misal kebanting 30%, naiknya belum tentu bisa sampai 20%-an gitu teman-teman, karena ya balik lagi karena si Bitcoin dominus ini lagi gede. Sedangkan kalau Bitcoin ini misal pakai settingan khusus Bitcoin anggapnya turun 10%, dia balik ke di atas 7% aja udah bisa profit gitu teman-teman. Jadi ya itu alasan kenapa dibikin settingan khusus Bitcoin gitu teman-teman. Nah, dari Pak Didi mungkin mau nambahin juga mengenai ini. Sudah lengkap banget Pak Lek, mantap. Oke, ini ada pertanyaan teknis tapi bagus juga. Jadi ini saya buat informasi tambahan buat teman-teman. Deposit di Bitget itu ya bisa lewat OVO, Dana, atau bank transfer bisa teman-teman itu. Caranya itu teman-teman di Bitget, klik yang apa sih di halaman utama kan pojok kanan bawah ada aset tuh yang gambar dompet, klik itu. Bagian atas teman-teman ganti ke spot, aja teman-teman pilih yang tambahkan dana atau advance. Nah, advance FUNDS ya, fund dana. Nah, itu teman-teman klik itu, nanti kan ada pilihan tuh, ada kolom yang isi mau isi berapa rupiah gitu. 1 juta, 2 juta, 3 juta, atau berapa. Nah, itu di bagian bawahnya ada biasanya dia mulai dari yang pilihan ada tulisan QRIS. Teman-teman klik itu. QRIS bisa ganti mau ke OVO, Dana, bank transfer, atau mau pakai QRIS sendiri. Nanti teman-teman setelah itu tinggal ikutin aja langkah-langkahnya. Kalau pakai QRIS sih biasanya teman-teman kalau pakai 2 handphone bakal lebih gampang karena kan ini ada QR-nya tuh. Dari handphone yang satu tinggal di-scan gitu. Tapi kalau teman-teman yang pakai OVO atau Dana, teman-teman perlu verifikasi aja OVO sama Dana supaya bisa transfer di atas 2 juta. Oke, kalau P2P misalnya teman-teman terbiasa pakai P2P, ya boleh aja, tapi balik lagi kalau pakai P2P teman-teman harus perhatiin P2P yang aman itu kalau di Binance itu atau Bitget sama-sama sih, man. Kalau Bitget saya masih kurang sering pakai P2P, cuman saya lebih sering pakai P2P di Binance karena kan lebih dekat terbiasa sih. Nah, yang paling penting teman-teman harus pilih penjual yang udah terverifikasi. Ciri-cirinya apa? Ada centang kuning. Kalau di Bitget itu centang biru. Ada centang dan cek mereka punya rating. Biasa bisa juga ratingnya, cari ratingnya yang di atas 95%. Itu kan rating keberhasilan mereka. Dan juga biasanya ada informasi jumlah transaksi, cari aja yang udah ngakuin transaksi di atas 1000 transaksi lebih. Dan yang jelas teman-teman harus cek dia punya ini juga, ketersediaan USDT-nya. Jadi teman-teman misal pengen beli $1000, 1000 USDT, pilih yang stoknya emang ada di lebih dari $1000, 1000 USDT, jangan kurang dari itu. Oh iya, betul. Kalau OVO itu rate-nya lebih mahal daripada P2P ya, karena kan itu fasilitas yang memudahkan buat teman-teman. Cuman kalau transaksi yang di bawah 10 juta sih harusnya nggak terlalu ini ya. Oh, bedanya sih sampai ini ya, bisa sampai $200-500 ya. $200-500 rupiah, sorry.
Rp2.500 ya. Kalau misalnya emang teman-teman udah terbiasa pakai P2P boleh, atau teman-teman yang punya akun toko kripto atau Indodax, teman-teman mau lebih aman ya pakai itu, teman-teman setor rupiahnya di Indodax atau toko kripto, beli USDT di sana, dan tinggal WD aja dari toko kripto atau Indodax pakai jaringan BEP20, kirimin ke ke Bitget gitu. Itu jauh lebih aman lagi teman-teman, karena benar-benar full semua di tangannya teman-teman masing-masing. Oke, ini ada pertanyaan, bagaimana money management agar 10% cuan dari bot ini bisa digulung per bulan lagi ya? Oh, untuk sementara yang compounding ini itu masih manual sih. Jadi misalnya kalau emang cuannya udah 10%, mau pakai, kan ini bilangnya dibagi dua, misalnya jadi dari 10% ini mau pakai 5%-nya aja yang digulung buat di tradingkan lagi atau disebut sebagai compound. Untuk sementara sih masih manual. Kalau yang pakai custom itu, misalnya nih contoh awal-awal pas isi buy-in-nya di 20 USDT gitu. Nah, karena mau compound, pas dihitung-hitung naikinnya jadi butuh ke 22 USDT. Berarti teman-teman perlu ke halaman yang setting botnya, habis itu di pause, di start lagi. Pas start lagi kan ada diminta tuh isi berapa buy-in, dan isinya 22, tapi kalau yang follow master ya di pause dan di start lagi. Biasanya ada minta trade balance, sisa awal-awal isinya 250, naikin aja jadi 260 atau berapa. Nanti pembelian bot selanjutnya itu bakal pembeliannya jadi lebih gede, itu namanya compounding gitu. Cuman nanti ke depannya informasinya bakal dibikin bisa otomatis sih, teman-teman bisa tinggal klik mau setiap kali profitnya berapa persen, itu dia akan lakukan compounding gitu teman-teman. Bisa contoh teman isi oke, setiap profitnya ada 5% di compound, nah, teman-teman isinya isiin 5%. Jadi setiap kali profitnya emang udah capai 5%, langsung nanti IoTrade otomatis gulung tuh profit sama modal yang di compound ya, di compound buat selanjutnya gitu teman-teman. Oke, berarti teman-teman lihatnya di halaman summary, klik halaman trades. Jadi kan ini cara lihat udah profitnya udah 10% yang mana ya. Klik halaman trades, habis itu klik aja summary. Misalnya summary kan udah kelihatan tuh profitnya udah berapa. Ya berarti teman-teman tinggal hitung aja. Misal contoh modalnya $500, kalau udah 50%, summary-nya 50 USDT, ya berarti profitnya teman-teman udah 10%. Dan di sana ada informasi juga pemakaian trading fee-nya udah berapa juga. Udah terhitung semua. Jadi kalau teman-teman udah profit, misalnya isi trading fee-nya 50, lupaan kalau teman-teman tunggu pas-pasan baru isi. Ya bisa ya pas profitnya ada 200 USDT, teman-teman isi lagi. Isinya pakai apa? Uang profit aja. Uang profit yang ada di Binance atau Bitget ya teman-teman, pindahin aja ke IoTrade gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi berhubung jadi bahas compounding ya. Jadi ini nanyanya compounding itu seperti apa? Ya ini saya langsung kasih gambarannya aja ya pakai kalkulatornya supaya teman-teman bisa lebih paham. Compounding itu jadi kalau umumnya itu kayak ini loh teman-teman. Kalau di deposito kan ada yang namanya ARO, automatic rollover. Berarti kan
setiap bunganya itu digulung sama modal di bulan depan. Nah, ini mirip teman-teman, tapi ini bedanya adalah profitnya teman-teman digulung. Nah, teman-teman bisa di Google search saya kayak gini, compounding calculator. Search kayak gini, biasanya saya paling suka pakai yang dari website ini sih teman-teman, calculator.site. Nah, misalnya contoh modalnya 1000, initial investment ini modal teman-teman. Interest rate ini profitnya. Karena ini kan dia buat yang ini hitungan yang tabungan. Tapi ini kita anggap aja sebagai profitnya. Isinya anggap aja setiap kali profit ada 10% kita compound. Ini ganti aja ke monthly gak apa-apa. Nah, misalnya setiap kali profit ada 10% kita compound. Nah, itu ini mau berapa lama kita compoundnya? Anggap aja kita mau compound ini bulan anggapnya 30 kali gitu kan. Bulan anggapnya 30 kali, jadi setiap kali profitnya 10% kita compound dan kita lakukan compounding ini sebanyak 30 kali gitu anggap aja. Jadi dengan modal 1000 kita compound setiap kali profitnya 10% sebanyak 30 kali, 1000 bisa jadi berapa gitu. Tuh. Modal 1000 kita compound, nah tanda bisa nih di sini jadi kan 1000 jadi 17 ribuan, hampir 17.500 atau kalau dirupiahin hampir 300 jutaan teman-teman. Modal 15 jutaan jadi 300 jutaan kalau di compound. Nah, jadi compound itu kayak gimana nih? Teman-teman bisa nih. Modal 1000 pas profitnya ada 10% kan berarti profitnya $100. Nah, $100 ini masukin lagi ke modal. Berarti kali ini teman-teman trading selanjutnya adalah pakai 1100. Jadi profit selanjutnya jadi lebih gede dong karena modalnya lebih gede. Nah, habis itu pas profit lagi 210 masukin lagi ke modal yang lagi digulung. Maka bulan selanjutnya profitnya makin gede dan itu terus-terusan dan makin lama ya modal plus profit yang digulung ya makin lama makin gede teman-teman modalnya teman-teman. Gitu. Karena ada modal plus profit yang digulung dan ini kalau teman-teman setiap kali profit 10% digulung tadi compound ini potensi ya kalau teman-teman gulung sebanyak 30 kali tuh. Nah, ini kita asumsi setiap kali 10% ya teman-teman. Tapi kalau balik lagi tadi kalau pas lagi bulan, market cenderung naik, bisa aja dalam 1 bulan itu lebih dari 10% teman-teman. Karena kita udah pernah ngalamin di siklus sebelumnya teman-teman. Di siklus sebelumnya begitu berbulan itu bisa loh teman-teman lebih dari 10%, bisa aja 20% atau lebih. Gitu teman-teman. Pak Alex, saya tambahin dikit, Pak Alex. Iya, boleh. Teman-teman kalau compound di sini jangan khawatir, karena uang teman-teman ada di Binance atau ada di Bitget di akun pribadinya teman-teman. Artinya uang tersebut yang bisa ngambil, yang mengendalikan teman-teman semua. Jadi jangan tergiur sama misalnya teman-teman diajak, anggap katakanlah money game ya, dia bisa kasih 1% per hari, berarti kan sebulan 30%. Tapi kan uang kita disetor ke platformnya mereka. 3 bulan platformnya tutup, artinya uang kita hilang. Nah itu bahaya sekali. Tapi kalau di sini, di Binance atau di Bitget, di akun pribadi teman-teman, sangat aman teman-teman. Sangat rekomen. Terima kasih. Betul. Nomor 1 kayak aman, harus utamain keamanan teman-teman. Jadi intinya kalau di luar sono ada yang iming-iming, oke kayak iming-iming profitnya lebih kencang apa gitu ya teman-teman cek. Kalau misalnya modal kita harus setor ke aplikasi mereka atau perusahaan mereka apa jangan mau teman-teman. Benar-benar jangan mau. Buat apa profit gede tapi ujung-ujung scam. Oke. Oke, ini pertanyaan bisa kirim IDR langsung ke Bitget. Kalau mau kirim IDR ke Bitget itu pakai cara yang tadi lewat OVO atau Dana gitu. Nanti si Bitget yang konversiin sendiri ke USDT pakai cara yang tadi. Dari halaman utama klik aset yang di pojok kanan bawah yang gambar dompet itu bagian atasnya ganti ke spot, pilih yang penambahan dana atau add funds. Itu teman-teman masukinnya mau masukin berapa rupiah. Nanti pilih mau pakai OVO, Dana, QRIS atau bank transfer. Tapi ya tadi ada informasinya, pas dilihat ratingnya lebih gede ya. Rate-nya lebih gede daripada pakai P2P atau misalnya dari Indodax atau kripto.
Jadi kalau dari saya pribadi sih, kalau teman-teman udah tahu apa sih, pengen nggak mau kena selisih kursnya, berarti ngomong-ngomongnya kursnya lumayan, ya teman-teman yang udah punya akun toko kripto atau Indodax, saya rekomend pakai akun beli USDT pakai toko kripto atau Indodax saja. Karena pindahin USDT dari toko kripto atau Indodax ke Bitget biayanya murah, cuma 0, berapa USDT doang gitu. Dan itu juga aman kan, sama aman karena semua di tangannya teman-teman sendiri. Itu pas apa store-nya, store juga ke akun toko kripto atau Indodax teman-teman sendiri. Terus beli USDT kan juga teman-teman nanti beli sendiri, pas pindahin juga teman-teman pindahin sendiri. Pas masukin OTP atau OTP SMS sama email aja kan buat pindahin apa USDT dari toko kripto atau Indodax ke Bitget. Dan prosesnya cepet kok teman-teman. Rata-rata pindahin dari toko kripto atau Indodax ke Bitget mah paling berapa sih? Di bawah 5 menit udah masuk kok. Oh, oke. Ini udah mau waktu udah mau menunjukkan pukul jam 9 malam. Mungkin satu pertanyaan lagi buat teman-teman. Oke, masih belum ada pertanyaan masuk. Oke, ini ada pertanyaan masuk. Settingan Bitcoin ini diberikan hanya untuk member atau bagaimana? Iya, khusus jadi teman-teman kalau udah jadi member, nah ini salah satu nyambungin tadi nih. Teman-teman buat jadi member itu ya teman-teman dengan isi sebenarnya sih dengan isi trading fee dan kita anggap sebagai member sih. Cuman karena di sini ada peringkatnya juga, untuk jadi peringkat VIP 1 itu minimal isinya 50 USDT teman-teman buat trading fee-nya. Dan kalau terisi 50 USDT teman-teman dapat cashback 10% juga tuh. Nah, itu otomatis jadi VIP 1. Tapi kalau buat dapat settingan itu teman-teman dengan isi 10 USDT pun tetap kita kasih sih settingan Bitcoin itu. Nah, tapi ini nyambung ke yang tadi ya teman-teman. Kabar baiknya mengenai yang tadi soal kalau udah jadi berbayar. Kabar baiknya teman-teman yang kalau dari sekarang udah jadi VIP 1, ya teman-teman udah nggak usah apa sih nanti misalnya perizinan udah lengkap, sudah diumumin jadi bayarnya berapa buat seumur hidup, ya teman-teman yang udah VIP 1 nggak usah bayar lagi gitu teman-teman, karena udah VIP 1. Oke, ini ada pertanyaan bagus nih. Mana baiknya kita pakai Binance atau Bitget? Nah, kalau dari saya pribadi sih pakai Bitget. Kenapa? Karena dari Bitget ada cashback ya teman-teman. Cashbacknya berupa USDT dan dibagiin setiap malam jam 8. Itu cashbacknya dari 25%. Nah, gede kecilnya tergantung nanti pergerakan marketnya gimana. Pas marketnya bergejolak, transaksinya lagi banyak, ya cashbacknya juga bisa lumayan berasa teman-teman. Oke, developer IoTrade apakah orang lokal atau luar negeri gitu ya? Developer kita lokal, karya anak bangsa. Mungkin Pak Didi bisa ini tambahin juga. Iya betul Pak Alek. Developernya dari Indonesia. Karena terus terang kalau bukan dari Indonesia saya tidak akan mau jalanin. Kenapa? Karena kapok dulu di Royal Q. Sedikit cerita aja ya, 1 menit ya. Kita tuh sebenarnya waktu pas bermasalah dulu di Royal Q, kita ya sama teman-teman kita itu udah kirim email, pokoknya gebrak terus lah ke feedback yang CS di aplikasi. Maksudnya Indonesia ini bakal besar, membernya udah 100.000. Kalau kita mau seriusin, tembus 1 juta member bisa banget di Indonesia. Ayolah, tolonglah bantu urus izinnya.
Dicuekin loh, jawabannya apa? Setiap negara sudah ada regulasinya masing-masing. Masa jawabannya begitu? Ya, jadi developer itu harus dari Indonesia, baru dia mau ngurus. Dan info yang terakhir saya dapat dari adalah kawan ya, tahun 2025 ini akan ketat. Jadi bisnis-bisnis yang tidak ada legalitas kemungkinan besar akan kena razia. Dan kalau developernya tidak mau urus, maksudnya tidak mau ya turun tangan, kemungkinan besar leader-leadernya yang kena. Jadi legalitas itu wajib, tidak bisa ditawar. Terima kasih Pak Rek. Tuh, setuju banget. Mantap. Oke, karena waktu udah menunjukkan pukul 9 malam dan juga udah nggak ada pertanyaan, mungkin dari Pak Didik bisa bantu kasih penutup buat teman-teman. Oke, siap Pak Lek. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih banyak ya ke Pak Lek ya, hari ini penjelasannya luar biasa. Karena hari ini saya ada ajak teman saya 2 orang, bukan member, masih calon member. Barusan dia WA saya, dia bilang, luar biasa, ini isinya daging semua. Kalau ikut di tempat lain mungkin harus bayar, di sini gratis. Dapat pengetahuan semuanya. Mantap, Pak Lek. Thank you. Oke, sama-sama. Ya, jadi emang inilah komunitas kita teman-teman. Teman-teman bisa tanya seputar kripto, nggak perlu selalu di IoT kayak tadi teman-teman tanya kripto secara umum pun bakal saya jawab kok teman-teman. Jadi emang ini fasilitas yang teman-teman bisa dapetin juga. Zoom gratis buat teman-teman pengen nanya-nanya soal dunia kripto, teknis apa-apa gitu, silakan tanya aja gitu teman-teman. Intinya kita di sini tujuannya mau ngajak teman-teman sukses bersama di ya trading kripto. Yang penting tadi nomor 1 aman, pakai kendaraan yang udah tepat karena IoT kita benar-benar ya ikutin momentum buruannya teman-teman. Ya ini benar-benar lagi nunggu banget dong teman-teman. Dan kalau saya lihat nih, ini sekarang udah makin panas nih kondisi nih. Panasnya siapa? Panasnya udah kayak roket, udah tinggal lepas landasnya, tinggal tunggu aja mendadak nih. Sekali terbang, ya yang nunggu-nunggu bakal ketinggalan teman-teman. Makanya sebenarnya sih sekarang ini benar-benar waktu yang tepat buat mulai trading teman-teman. Begitu udah terbang, teman-teman bakal rame-rame sama-sama senyum daripada kita sukses sendiri, mending sukses rame-rame kan teman-teman. Paling itu dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikut Zoom dari awal sampai akhir. Saya doain teman-teman yang di sini semuanya bisa sukses sama-sama. Selamat malam, semangat pagi, dan salam cuan tumpah-tumpah teman-teman. Salam cuan tumpah-tumpah. Terima kasih semuanya.